Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian yang ibu sayangi dan ibu banggakan, ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Katapang. Semoga kalian semua diberi kesehatan, keselamatan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, perkenalkan, nama ibu adalah Rizka Mutia. Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Katapang. Pada kesempatan ini, ibu akan memaparkan terkait tentang sekolah ramah anak. Apakah itu sekolah ramah anak? Nah, untuk mengawali kegiatan kali ini, ibu akan menayangkan sebuah video yang berkaitan tentang sekolah ramah anak. Disimak ya videonya sampai habis. Oke? Check it out. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai, sehingga
tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak, menuju Indonesia layak anak. Oke, gimana nih setelah kalian tadi melihat tayangan video terkait tentang sekolah ramah anak? Kira-kira sudah memiliki gambaran belum? Coba ada yang sudah tahu nggak sih apa pengertian dari sekolah ramah anak? Ada yang tahu apa itu pengertian dari sekolah ramah anak? Ayo. Jadi, sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Itu adalah pengertian dari sekolah ramah anak. Panjang banget ya pengertian dari sekolah ramah anak. Pokoknya inti dari tujuan sekolah ramah anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin, dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak. Konsep dari sekolah ramah anak adalah upaya untuk menjadikan sekolah barisan. Apa itu barisan? Barisan itu singkatan yang B-nya adalah bersih, A-nya aman, R-nya ramah, I-nya indah, inklusif, S-nya adalah sehat, A-nya asri, dan N-nya nyaman. Seperti yang tadi sudah diulas penjelasannya di video yang sudah kalian lihat. Komponen apa saja yang perlu ada dalam terwujudnya sekolah yang ramah anak? Yaitu yang pertama adanya kebijakan SRA, yaitu adanya komitmen secara tertulis, surat keputusan dari tim sekolah ramah anak, dan adanya program yang mendukung sekolah ramah anak. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan proses belajar yang ramah anak, yang dimana menerapkan disiplin positif. Lalu yang ketiga adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih yang berkaitan tentang hak-hak anak dan sekolah ramah anak.
Lalu yang keempat adalah adanya sarana prasarana yang ramah anak. Yang kelima, partisipasi anak atau yaitu partisipasi kalian sebagai seorang siswa. Dan yang keenam adalah partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder, dan alumni. Jadi, sekolah ramah anak tidak mungkin bisa terwujud apabila tidak ditunjang dan didukung oleh penduduk sekolah. Siapakah saja itu? Mulai dari kepala sekolah, guru, staf TU, penjaga sekolah, satpam, penjaga kantin atau pedagang yang di kantin, dan juga kalian sebagai seorang siswa. Nah, kita semua ini memiliki peranan yang sangat penting dalam terwujudnya sekolah yang ramah anak. Baik, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, pemaparan terkait tentang sekolah ramah anak. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa membawa manfaat kepada kita semua, terutama kepada kalian. Minimalnya kalian bisa memahami terkait tentang sekolah ramah anak. Dan yang paling penting adalah kalian memiliki kesadaran diri dan motivasi untuk bisa ikut berpartisipasi dalam mewujudkan sekolah ramah anak di SMP Negeri 1 Katapang. Ya, mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.